Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang frekuensi dan periode gerak harmonik sederhana. Pada suatu benda yang melakukan gerak harmonik sederhana, gaya pemulihnya sebanding dengan simpangan dari benda tersebut, yaitu Y. Maka kita dapat tuliskan F sebanding dengan minus Y atau F sama dengan minus K kali Y, dengan K merupakan konstanta pegas. Kita telah ketahui bahwa percepatan gerak harmonik sederhana diberikan oleh A sama dengan minus omega kuadrat kali Y. Maka menurut hukum kedua Newton, karena F sama dengan M kali A, maka kita bisa tuliskan minus K kali Y sama dengan minus M kali omega kuadrat kali Y. Maka kita dapatkan kecepatan sudut atau frekuensi sudut dari gerak harmonik sederhana itu adalah akar K per M. Karena omega sama dengan 2pi per T, maka periode benda yang melakukan gerak harmonik sederhana adalah dinyatakan sebagai T sama dengan 2pi per omega atau sama dengan 2pi akar M per K. Dan karena frekuensi sama dengan 1 per T, maka frekuensi gerak harmonik sederhana dari suatu benda yang digantung pada pegas dan diberikan simpangan tertentu, maka F sama dengan omega per 2pi atau 1 per 2pi akar K per M. Kita dapat menyatakan suatu persamaan diferensial dari suatu benda yang melakukan gerak harmonik sederhana. Pada gerak harmonik sederhana kita ketahui bahwa percepatannya sebanding dengan simpangan Y dalam hubungan A sama dengan minus omega kuadrat kali Y. Karena simbol dari percepatan A ini dapat dinyatakan dalam simbol diferensial, yaitu sama dengan d2y dt2. Maka persamaan percepatan ini dapat kita tuliskan sebagai d2y dt2 sama dengan minus omega kuadrat kali Y, atau d2y dt2 plus omega kuadrat kali Y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan umum diferensial dari suatu benda yang melakukan gerak harmonik sederhana. Dan setiap hubungan seperti ini, koefisien dari simpangan Y merupakan nilai dari omega kuadrat. Dengan omega itu adalah 2pi kali frekuensi atau sama dengan 2pi bagi periode. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermassa 4 kg dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 400 Newton per meter. Periode osilasi benda tersebut adalah diketahui M-nya sama dengan 4 kg, konstanta pegas sama dengan 400 Newton per meter. Maka periode dari benda tersebut dapat kita nyatakan sebagai 2pi akar M per K atau sama dengan 2pi akar 4 per 400 sama dengan 2pi akar 1 per 100, atau T-nya sama dengan 2pi per 10 second atau pi per 5 second ya. Jadi jawabannya C. Kita lihat soal yang kedua. Sebuah balok ditempatkan di atas meja horizontal tanpa gesekan. Massa balok adalah M sama dengan 4 kg dan pegas dengan konstanta K1 sama dengan 67 Newton per meter, K2 sama dengan 77 Newton per meter. Dipasang di kedua sisi balok seperti gambar. Jika balok bergeser sedikit dan dibiarkan berosilasi, maka periode osilasi balok tersebut adalah, pada soal diketahui M-nya sama dengan 4 kg, K1 sama dengan 67 Newton per meter, K2-nya sama dengan 77 Newton per meter. Sistem ini dari kedua pegas ini dipasang paralel ya. Ini paralel. Pasang paralel. Maka K totalnya sama dengan K1 tambah K2 atau sama dengan 67 tambah
berarti sama dengan 144 Newton per meter. Maka periode dari sistem itu adalah T sama dengan 2pi akar M per K total. Maka sama dengan 2pi akar 4 per 144 atau 2pi akar 1 per 36. Maka T-nya sama dengan 2pi per 6 atau pi per 3 second. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Massa M digantung pada pegas dengan panjang L dan konstanta gaya K. Frekuensi getaran massa adalah F1. Pegas dipotong menjadi dua bagian yang sama dan disusun seri, dan massa yang sama digantung pada satu bagian pegas. Frekuensi baru getaran massa adalah F2. Maka hubungan antara F1 dan F2 adalah pada sistem pertama, jadi suatu pegas dengan konstanta K digantung beban M, maka frekuensinya F1 itu dinyatakan sebagai 1/2pi akar K per M. Pegas ini dipotong menjadi dua bagian dan disusun seri. Kita ketahui bahwa karena dipotong menjadi dua bagian sama besar, maka setiap bagian memiliki konstanta pegas sebesar 2 kalinya, 2K. Sehingga karena disusun seri berarti K total serinya sama dengan 2K kali 2K dibagi 2K tambah 2K. Ini sama dengan K. Maka F2-nya sama dengan 1/2pi akar K seri dibagi dengan M, atau sama dengan 1/2pi akar K per M. Hasil F1 dan F2 ini sama, maka jawabannya adalah F1 sama dengan F2, yaitu A. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah partikel bergerak sedemikian rupa sehingga percepatan A diberikan oleh A sama dengan min B kali X, di mana X adalah simpangan dari posisi kesetimbangan dan B adalah konstanta. Periode dari gerak harmonik sederhana ini adalah, pada soal kita ketahui A sama dengan min B kali X, dengan X ini adalah simpangan dan B adalah konstanta. Pada gerak harmonik sederhana kita ketahui bahwa percepatan dari benda yang melakukan gerak harmonik sederhana itu sama dengan minus omega kuadrat kali simpangan X. Maka dari kedua hubungan ini kita ketahui bahwa omega kuadrat itu sama dengan B, dengan omega sama dengan 2pi per T. Maka 2pi per T pangkat 2 sama dengan B, atau 2pi per T sama dengan akar B. Maka T-nya sama dengan 2pi per akar B. Oke, jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang kelima. Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan sebagai beta kali D2Y dt2 plus alpha Y sama dengan 0, di mana alpha dan beta adalah konstanta positif. Periode dari gerak ini adalah, hubungan ini dapat kita tuliskan kembali menjadi D2Y dt2 plus alpha bagi beta kali Y sama dengan 0. Karena kita ketahui dari persamaan umum diferensial dari suatu benda yang bergerak harmonik sederhana, yaitu D2Y dt2 plus omega kuadrat kali Y sama dengan 0, maka kita dapat tuliskan omega kuadrat sama dengan alpha per beta. Karena omega sama dengan 2pi per T, maka 2pi per T kuadrat sama dengan alpha per beta. Berarti 2pi per T sama dengan akar alpha per beta.
maka T-nya sama dengan 2pi akar beta per alfa. 2pi akar beta per alfa. Oke, jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang keenam. Sebuah bola bermassa M dan berjari-jari R terletak pada dasar sebuah permukaan setengah bola yang licin dan berjari-jari R besar, seperti tampak pada gambar. Jika bola diberi simpangan kecil dan dilepaskan, bola akan meluncur bolak-balik di sekitar dasar permukaan setengah bola. Frekuensi sudut omega dari osilasi bola tersebut adalah, pada soal diketahui bahwa jari-jari dari sebuah permukaan setengah bola itu R itu sangat besar dari jari-jari bola yang berosilasi, yaitu R kecil. Maka R kecil ini atau jari-jari bola ini diabaikan. Ketika bola dikasih simpangan yang kecil atau digeser naik sedikit dengan sudut theta misalnya, dan gaya yang bekerja pada bola adalah gaya berat, itu mg, dan gaya normal. Kita uraikan gaya beratnya menjadi mg cos theta, karena sudut sini theta, dan ada mg sin theta. Yang menyebabkan bola bergerak bolak-balik itu adalah gaya mg sin theta. Berarti mg sin theta merupakan gaya pemulih. Gaya pemulih. Berarti gaya pemulih itu Fp sama dengan minus mg sin theta. Karena menurut hukum kedua Newton, F atau gaya itu adalah M kali A, maka M kali A sama dengan min mg sin theta. Kita coret M-nya, kita dapatkan A sama dengan min g sin theta. Atau kita tuliskan dalam diferensial menjadi D2X dt2 sama dengan min g sin theta. Kita ketahui bahwa tetanya sangat kecil ya, simpangan kecil berarti sudut tetanya sangat kecil. Maka nilai dari sin theta itu mendekati tan theta atau sama dengan X per R, jari-jari dari setengah bola, dari permukaan setengah bola yang licin ya. X itu simpangan yang kecil nih. Maka kita bisa tuliskan kembali hubungan D2X dt2 sama dengan min G kali X per R, atau D2X dt2 plus G per R kali X sama dengan 0. Maka dari hubungan ini kita ketahui bahwa omega kuadrat sama dengan G per R. Berarti omega sama dengan akar G per R. Akar percepatan gravitasi dibagi dengan jari-jari dari permukaan setengah bola yang licin. Jadi jawabannya A.